Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dari risalah Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah karya Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala. Dan di akhir risalah ini Syekh hafizahullah menyebutkan tentang fitnah yang terjadi di tengah-tengah ahli sunnah, fitnah dan realita yang terjadi di tengah-tengah salafiyin. Dan fitnah ini bukan hanya terjadi di negeri Arab saja, kan tapi juga terjadi di berbagai belahan negeri kaum muslimin. Maka Syekh akan menyebutkan tentang kondisi yang terjadi di tengah-tengah ahli sunnah pada saat ini. Kata beliau hafizahullah ta'ala, fitnatut tajrihi wal hajri min ba'di ahli sunnati fi hadzal asri wa tariqus salamati minha, yaitu fitnah saling mencela, saling menjarah, saling memboikot di antara sebagian ahli sunnah. Kita tidak berbicara ahli sunnah dengan ahli bidah, tidak. Tapi ini fitnah terjadi, ya, pemboikotan terjadi, saling menghajar, saling mentabdi' di antara sesama ahli sunnah. Ini realita yang tidak bisa dipungkiri. Maka Syekh mengatakan, wattariqus salamah, wattariqus salamati minha, dan jalan keselamatan dari fitnah ini. Kemudian kata beliau, hasala fi hadzal zaman inshighalu ba'di ahli sunnati bi ba'd tajrihan wa tahdhiran. Pada zaman ini, padahal beliau menulis risalah ini, ya kurang lebih hampir 15 tahun yang lalu, beliau menulis risalah ini. Bagaimana kalau seandainya beliau menyebutkan kondisi ahli sunnah salafiyin pada hari ini? Ini beliau tulis kurang lebih 15 tahun yang lalu. Kata beliau, terjadi pada zaman ini, sebagian ahli sunnah dengan sebagian yang lain, mereka menyibukkan diri untuk tajrih wa tahdzir, menyibukkan diri untuk saling mentahdzir antara ahli sunnah yang satu dengan ahli sunnah yang lainnya, saling menghajar, memboikot antara ahli sunnah yang satu dengan ahli sunnah yang lainnya. Wa tarattabu ala dzalik at-tafarruq wal ikhtilaf wat tahajur. Karena saling mentahdzir sesama ahli sunnah, akhirnya apa yang terjadi? Mereka saling berpecah. Apa yang terjadi? Mereka saling ribut. Terjadi perselisihan di antara mereka, bahkan sampai memboikot. Ya, tidak menghadiri kajian yang satu pun tidak menghadiri kajian yang lainnya. Bahkan mereka tidak mau mengucapkan salam sesama ahli sunnah. Ini natijah, hasil daripada fitnah yang terjadi pada sebagian ahli sunnah salafiyin. Wa kana al-la'iqu bal muta'ayyan at-tawad wa at-tarahum bainahum. Padahal seharusnya ahli sunnah satu dengan yang lainnya, mereka saling menyayangi, mereka saling merahmati, mereka saling berkasih sayang, dan menjauhi hal-hal yang bisa memecah belah persatuan ahli sunnah. Qala wa wuqufuhum saffan wahidan fi wajhi ahli al-bid'ah wal ahwa. Dan seharusnya ahli sunnah mereka bersatu, merapatkan saf untuk menghadapi ahli al-bid'ah wal ahwa. Karena ahlul bid'ah wal ahwa begitu banyak. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang masyhur bahwa ada 72 golongan, ada 72 kelompok, ada 72 firqah yang mereka semua ahli bidah wal ahwa, dan mereka semua memusuhi ahli sunnah, memusuhi dakwah ahli sunnah. Maka hendaknya ahli sunnah bersatu, merapatkan shaf, satu barisan untuk menghadapi ahli bidah, untuk membantah syubhat-syubhat ahli bidah, untuk mematahkan bantahan-bantahan ahli bidah. Qala al-mukhalifina li ahli sunnati wal jamaah, menghadapi ahli bidah yang mereka memusuhi dan menyelisih ahli sunnah wal jamaah. Wa yarji'u dzalika ila sababain.
Nah, terjadinya fitnah di tengah-tengah salafiyin ahli sunnah, di antara sebagian mereka dengan yang lainnya, adanya fitnah tahdzir, kemudian fitnah hajar, saling memboikot tadi, ada dua sebab. Sebab yang pertama kata Syekh, anna min ahli sunnati fi hadzal asr man yakunu daidanuhu wa syughluhu syaghil tatabbu'ul akhta'i wal ba'thi anha. Sebab yang pertama, bahwa di antara ahli sunnah pada zaman ini ada yang kerjaan dia itu, ya, kesibukan dia itu mencari-cari kesalahan saudaranya yang lain. Dicari-cari kesalahan. Ya. Sawa'un kanat fil muallafati awil asritah. Baik itu kesalahan-kesalahan yang ada di karya-karya tulis mereka atau di kaset-kaset kajian-kajian mereka. Dicari-cari kesalahan. Thumma tahdzir mimman hasala minhu syai'un min hadhil akhta. Ketika sudah mendapatkan kesalahan-kesalahan baik secara tulisan atau suara, dikumpulkan. Setelah itu baru ditahdzir. Setelah itu ditahdzir. Qala wa min hadhil akhta allati yujarrahu biha asy-syakhsu wa yuhadzdzaru minhu bisababiha ta'awunuhu mathalan ma'a ihda'il jam'iyyat bi ilqa'il muhadarati awil musyarakati fil nadawat. Kalau tadi, ya, kesibukan sebagian ahli sunnah mencari-cari kesalahan ahli sunnah yang lainnya, baik secara tulisan atau suara, kemudian ketika sudah terkumpul ditahdzirlah ahli sunnah tersebut. Nah, yang kedua ada sebab lain, seorang ditahdzir karena sebab dia ikut memberikan kajian di satu yayasan tertentu, atau di masjid tertentu, atau di lembaga tertentu. Yang lembaga itu menurut mereka adalah lembaga hizbiyah atau muassasah hizbiyah atau yayasan-yayasan hizbi. Maka orang yang memberikan kajian di sana, orang yang memberikan muhadarah di sana, kemudian ditahdzir. Padahal tempat-tempat tersebut atau yayasan-yayasan tersebut sebelumnya telah memiliki tazkiyah, memiliki pujian dari para ulama. Ya, dan ini terjadi di tengah-tengah sebagian ahli sunnah wal jamaah. Sehingga ya mereka lupa bahwa masjid itu adalah milik Allah. Wa annal masajida lillah. Masjid milik Allah. Dan ini difatwakan oleh para ulama bahwa ketika seorang diberikan izin untuk menyampaikan dakwah di satu masjid, satu lembaga tertentu tanpa ada syarat, maka dibolehkan. Tidak harus seorang berdakwah kemudian di masjid dia sendiri, di markas dia sendiri, di lembaga dia saja, kemudian tidak mau membuka diri untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah di lembaga yang lainnya atau di masjid-masjid yang lainnya, tidak. Dan ini disampaikan oleh para ulama. Tapi kalau seandainya seorang itu diminta untuk memberikan kajian, menyampaikan ilmu di satu masjid tertentu, di yayasan tertentu, tapi dengan syarat, jangan bicara tauhid, jangan bicara tentang syirik, jangan bicara tentang sunnah, jangan bicara tentang bid'ah, bicara yang lainnya, maka demikian tidak boleh. Tapi ketika tanpa ada syarat, maka sampaikan ilmu, sampaikan tauhid, sampaikan sunnah, beri peringatan daripada kesyirikan dan bid'ah. Sebagaimana Nabi SAW dahulu, Nabi SAW berdakwah bukan hanya di tengah-tengah para sahabat. Nabi datang ke pasar-pasar orang kufar, Nabi datang ke tempat-tempat, kampung-kampung orang kufar, dan Nabi katakan, ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah. Ya. Bukan berarti dakwah kemudian di tengah-tengah ahli sunnah saja, atau di masjidnya ahli sunnah saja. Tidak. Dan para masyayikh kita, mereka juga berdakwah, baik di masjid mereka, di markas mereka, atau di markas yang lainnya, atau di masjid milik masyarakat dan yang lainnya. Ya, dengan syarat bahwa kita di dalam menyampaikan ilmu dan menyampaikan tauhid tidak dilarang. Maka ini yang diingatkan oleh Syekh hafizahullah ta'ala. Kemudian sebab yang kedua, terjadinya fitnah di tengah-tengah salafiyin ahli sunnah ini, anna min ahli sunnati man idza ra'a akhta'a li ahadin min ahli sunnah kataba fi raddi alaih. Sebab yang kedua, bahwa sebagian ahli sunnah ketika melihat kesalahan saudaranya, kesalahan
saudaranya, baik secara lisan atau secara tulisan, kataba fir raddi alaihi. Ya, dia cepat-cepat menulis bantahan kepada saudaranya tadi. Cepat-cepat menulis bantahan kepada saudaranya tadi. Qala thumma innal mardud alaihi yuqabilu rad bir rad. Kemudian orang yang dibantah tadi, ya, membantah balik. Membantah balik. Ya. Nah, ini yang terjadi. Thumma yashtaghilu kullun minhuma biqira'atin ma lil akhar min kitabatin qadimah aw haditha was sama'i lima kana lahu min asyritatin kadzalik. Akhirnya kedua belah pihak sesama-sama ahli sunnah tadi disibukkan dengan saling mencari kesalahan pada tulisan-tulisan mereka satu dengan yang lainnya, atau mencari kesalahan dari rekaman-rekaman kajian satu dengan yang lainnya. Ini yang terjadi. Ya. Qal liltiqatil akhta, untuk mencari kesalahan. Wa tasayyudul mathalib, untuk mencari-cari kesalahan, mana ada kegelinciran diambil, dikumpulkan. Nah ini na'am yang terjadi. Wa qad yakunu ba'duha min qabil sabaqil lisan yatawalla dhalika bi nafsihi aw yaqumu lahu ghairuhu bihi. Na'am. Ya bisa jadi karena memang keceplos ketika dia menyampaikan suatu sabaq lisan tanpa dia sengaja. Kemudian itu dijadikan alasan bahwa ini kesalahan dan kesalahan yang harus ditahdzir. Tidak. Ada saatnya dia membantah ketika memang itu benar-benar kesalahan yang dia sampaikan. Nah, boleh dibantah sebagai bentuk nasihat. Nasihat untuk yang mengucapkan dan nasihat untuk orang yang mendengar. Tetapi ketika itu sabaq lisan, yang itu bukan disengaja, maka hendaknya tidak, na'am, kemudian cepat-cepat untuk membantah. Yang akhirnya yang dibantah pun akhirnya saling membantah dan menyibukkan diri dengan itu semuanya. Maka ini yang diingatkan oleh Syekh hafizahullah ta'ala, bahwa ada dua sebab tadi. Ketika mereka saling menyibukkan diri dengan fitnah ini, maka apa yang terjadi di tengah-tengah salafiyin? Tafarruq. Terjadi perpecahan. Kemudian tahajur. Adanya pemboikotan satu dengan yang lainnya. Kemudian Syekh mengatakan, wa tariqus salamati min hadhil fitan takunu bima ya'ti. Maka jalan selamat dari fitnah ini, ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan. Awalan, fima yata'allaq bitajrih wa tahdhir, yanbaghi mura'ah ma yalih. Yang pertama berkenaan dengan masalah tajrih, menjarah, mentahdzir. Maka harus memperhatikan poin-poin penting ini. Ketika seorang hendak mentahdzir dan menjarah saudaranya yang lain dari kalangan ahli sunnah, hendaknya dia perhatikan. Yang pertama, an yattaqiyallah man ashghala nafsahu bitajrihil ulama wa talabatil ilmi wa tahdhir minhum. Hendaknya dia takut kepada Allah dari menyibukkan diri dengan mentahdzir para ulama, mentahdzir para penuntut ilmu. Fayanshagil bil bahthi an uyubihi litakhallus minha badalan min ishtighali bi'uyubil akharin. Hendaknya dia menyibukkan diri untuk mencari kesalahan dia, untuk memperbaiki, daripada dia harus mencari kesalahan orang lain. Terlebih kesalahan para ulama, terlebih kesalahan para duat, terlebih kesalahan para talabatul ilmi. Maka hendaknya dia takut kepada Allah dengan menyibukkan diri, menyibukkan diri dengan mencari kesalahan dia sendiri. Kemudian menyibukkan diri dengan memperbaiki dirinya sendiri sebelum dia mencari kesalahan orang lain. Yang kedua, al-inshighal bitahsil al-ilm an-nafi. Hendaknya seorang menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Wal jaddi wal ijtihad. Dan dia bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Sungguh-sungguh di dalam menyibukkan diri dengan ilmu. Liyastafida wa yufid. Sehingga dia bisa mengambil faedah ilmu dan dia bisa memberikan faedah kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, an yansarif at-talabah min ahli sunnati fi kulli makan ila al-ishtighal bil ilmi
hendaknya para penuntut ilmu, dimanapun dia berada, baik di negeri Arab atau di luar Arab, ya, baik mereka dari bangsa Arab atau luar Arab, al-istighal bil ilmi, hendaknya mereka menyibukkan diri dengan ilmu, bi qiraatil kutubil mufidah, menyibukkan diri dengan ilmu dengan membaca kitab-kitab yang bermanfaat, wa sama'il asyritati li ulama'i ahli sunnah, menyibukkan diri dengan mendengarkan kajian-kajian para ulama ahli sunnah, misal Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan yang lainnya. Ya, seperti kajian-kajian para ulama yang mereka sudah meninggal dunia, tetapi ilmu mereka ada di tengah-tengah kita. Baik kitab-kitab mereka atau suara-suara kajian mereka dari kitab-kitab akidah, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqih, kitab-kitab yang lainnya. Dan itu semuanya ada. Kemudian yang keempat, Syekh mengatakan, "'Inda su'ali talabatil ilmi an hali ashkhas minal mustaghilina bil ilmi, yanbaghi ruju'uhum ila riasatil ifta' bir riyad lis-su'ali anhum." Para penuntut ilmu ketika ingin mengetahui keadaan seorang, keadaan dai, keadaan seorang ustadz, keadaan seorang syekh, hendaknya dia merujuk kepada para ulama. Merujuk kepada al-kibar, para ulama. Baik para ulama atau para masyayikh yang mereka jelas-jelas memiliki ilmu, memiliki manhaj, memiliki pengetahuan. Mereka yang sudah memiliki pengalaman. Tayyib. Terlebih mereka yang ada di Lajnatid Daimah lil Ifta'. Mereka para ulama-ulama kibar yang ada di lembaga komite fatwa, atau para ulama-ulama kibar yang mereka sudah dikenal keilmuan dan manhaj mereka. Sehingga ketika kita ingin mengetahui keadaan seorang dai, seorang ustaz atau seorang talibul ilmi, kita mendapatkan jawaban dari para ulama, dari para ahlinya, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan manusia bahwa apa yang kita sampaikan, ya, dari keadaan seorang dai tersebut kita telah mengambil dari ahlinya, dan bukan kita menghukumi dengan hawa nafsu kita, bukan kita menghukumi dengan awatif, bukan dengan sekedar semangat kita saja, tidak. Karena itu Nabi SAW mengingatkan, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang tua di antara kalian. Orang-orang yang sudah matang keilmuannya, orang yang sudah matang tentang pengalaman-pengalaman di dalam medan dakwahnya. Hadza wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.